bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan Smart Listener, harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar ini mengalami kenaikan ya. Dan dari informasi yang kami terima, Smart Listener, ini dari seorang pedagang yang menyebut bahwa saat ini itu menjual bawang putih dengan harga Rp50.000 per kilogram. Ini beberapa pekan sebelumnya harga dijual dengan berkisar Rp35.000. Saya ke Pak Asari lagi. Pak Asari, kalau selama dari pantauan Bapak sendiri untuk beberapa bulan ini untuk harga dari bawang putih saat ini di pasaran itu seperti apa, Pak? Jadi perlu saya informasikan bahwa dari Dinas Ketahanan Pangan kita ada tim updating harga. Jadi tugasnya itu tiap minggu memantau pasar tradisional maupun modern. Jadi yang kita pantau itu 5 pasar modern, 12 pasar tradisional. Pasar modern, pasar mana saja itu, Pak? Gelael, contohnya Gelael, Hypermart. 5 pasar modern gitu ya. Kemudian untuk 12 pasar tradisional yang itu? Tradisional seperti Daya, Pak Bayeng-Bayeng, Terong, Pasar Baru, itu semua dengan Panampu. Jadi akhir Januari ini itu untuk harga bawang putih itu di kisaran 33.000. Memang betul itu naik harga di awal-awal bulan Februari ini antara sekitar 40 sampai 50.000 per kilo. Jadi untuk sekarang ini harga untuk bawang putih itu kemarin kita datang di distributor di SMP Mekarjaya itu yang kebetulan kemarin dulu itu harga turun dari daerah impornya itu sebesar 30 ton. Itu harganya di distributor adalah 32.500. Itu harga distributor yang kemarin di distributornya bawang putih. Itu sekitar 32.500. Jadi ada penurunan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau mau dikasih naik, stop wajar-wajar, aman untuk Makassar. Mungkin hanya spekulan aja itu yang kasih naik karena ada isu corona dia kasih naik. Padahal kalau stop aman-aman aja untuk Makassar. Ya, tapi kalau saya dari saya langsung saja bersama Pak Yasir ya. Terima kasih Pak Yasir sudah bergabung bersama kami ya di pagi menjelang siang. Pak Yasin, ini sepertinya banyak ya urusan bawang putih yang harus dibenahi untuk pagi hari ini Pak ya, khususnya untuk mengenai bawang putih ini juga Pak, ini termasuk begitu Pak ya. Kegiatan hari ini kegiatan hari ini gimana Pak? Jadi kegiatan hari ini alhamdulillah bisa lebih dekat dengan lagi. Kegiatan hari ini alhamdulillah saya belum masuk kantor karena masih mengurus gula pasir dan bawang putih serta komoditi lainnya. Saya kira mungkin begini, ada 2 hal yang krusial yang kita hadapi sekarang adalah masalah kenaikan harga gula pasir dan kenaikan harga bawang putih. Saya menyampaikan bahwa harga gula pasir ini kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu harga kemarin itu sudah mencapai angka 17.000. Sudah angka 17.000. Di Makassar sendiri 2 hari yang lalu itu 15.000 sampai 16.000. Nah, karenanya kemarin tanggal 10 kita rapat di Dinas Perdagangan Provinsi bersama Satgas Pangan, dihadiri oleh Bapak Dirkrim Suspolda langsung dan bersama tim TPID. Hadir Pak Endang juga, hadir PTPN, hadir hadir distributor gula pasir. Nah, sehingga kemarin keesokan harinya itu kami menyalurkan 2,5 ton
ya gula pasir di pasar Terong dan pasar Baeng-Baeng. Tetapi demikian itu memang siang sampai menjelang azan maghrib itu baru selesai kita dropping gula pasir di kedua pasar tersebut. Jadi kenapa kita memilih pasar Terong dan pasar Baeng? Yang pertama, pasar Terong ini berada di tengah-tengah sehingga mudah dijangkau oleh warga masyarakat, dan kita mendistribusikan bahan-bahan di selatan kota. Ya, kota. Dan insya Allah besok kami akan operasi pasar lagi dengan sasaran rencana pasar Mandai di timur kota sana, dan di lebih selatan kota lagi pasar Parantambong. Karena kita coba berkoordinasi dengan pihak distributor. Kebetulan ada distributor yang berbaik hati. Dalam pikiran saya distributor ini setengah ulama juga. Benar, iya benar. Kenapa? Iya, kenapa saya bilang? Karena dia memberikan harga itu jauh dari Rp12.350 per kilo yang sudah dikemas. 12.350 yang sudah dikemas. Kita punya harga eceran tertinggi itu gula pasir 12.500. Berarti ada spare sekitar ada Rp150. Ya, tetapi namun demikian pemerintah kota dan kita teman-teman ketahanan pangan, saya utamanya, ini kita mengintervensi agar Rp150 itu menjadi keuntungan bersih pedagang. Karena kita harapkan pedagang itu menjual 12.500 sesuai harga eceran tertinggi. Bagaimana pedagang bisa menikmati keuntungannya itu? Ya, disinilah intervensinya pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan. Kami bantu transportasi. Kami jemput di gudang di seluruh kami, dan kami antarkan lagi di pasar sampai di depan penjual. Sampai depan penjualannya. Artinya apa? Bahwa pedagang tidak mengeluarkan sejumlah kos. Tidak ada lagi transportation cost. Ya, segitu kita harapkan. Meminimais, Pak ya. Tetapi ada satu saya wanti-wanti. Jangan saya sudah berbuat demikian, Anda seenaknya menjual. Mohon maaf ya. Jadi daftar yang membeli, yang menerima, yang membeli harga 12.350 itu saya laporkan ke Satgas Pangan melalui Dinas Perdagangan Provinsi. Artinya kalau Anda coba-coba bermain, ya itu pidana di hadapan Anda. Kan begitu. Iya. Nah, kemarin itu memang kenapa terjadi kelangkaan harga ini? Memang itu musim giling. Ini masih panen sekarang. Musim giling itu sekitar bulan Maret, April. Ditambah lagi cuaca, Virus lagi, Pak. Isu kalau virus. gini, jadi kalau kita menjamu tentang virus, sebentar kalau kita itu virus itu sebentar. Kalau gula pasir ini belum gula ada. pasir dulu ya. Belum ada sangkut pautnya dengan bawang putih. ah, Gula pasir dulu Pak ya. ya. Ayo, siap. Kemarin itu tanggal 10 itu Bulog itu cuma punya stok 16 ton. Artinya apa? 16 ton itu ya, itu hanya pemenuhan kebutuhan Kota Makassar setengah hari. Iya. Kurang berarti. Memang kurang, karena memang kurang dari pabrikan. Karena musim giling itu di bulan Maret April. Ditambah lagi mungkin cuaca distribusi kemarin, sehingga ambilnya dari Malang, ambilnya dari Lampung dan lain sebagainya. Nah itu, tetapi alhamdulillah paling tidak kita sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan juga ini kita menjaga agar kita mengendalikan. Kita khawatir kalau ini menjelang Lebaran loh, lagi 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Iya. Kita Ramadan. Kita menjaga stabilitas harga. Kalau tidak dikendalikan sekarang, itu akan jadi Tidak terkendali, Pak. inflasi. Iya. Artinya kalau inflasi itu tidak ada artinya uangnya masyarakat, berarti harga semakin tinggi nantinya. Nah itu, tapi alhamdulillah itu kemarin kita, besok itu rencana 2,5 ton lagi kami mau Ke pasar-pasar internasional. Kita tidak masuk ke pasar modern. Ya, yang masuk di pasar modern ya orang-orang yang menengah ke atas. Pak. iya, pengesalnya baik lah seperti Ibu. Ini nggak nunjuk-nunjuk. Sekarang Ya,
Ya kan kalau kita tidak bercanda sendiri kan tidak bercanda kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan bawang putih? Iya. Ya. Bawang putih memang 2 hari yang lalu itu 0. Iya. Nah ada. Sehingga bawang putih itu harganya mencapai 60.000 ya. Iya. Iya, 50 sampai 60.000. 50 sampai 60.000, Pak. 50 sampai 60.000, iya. Nah sekarang saya baru, kenapa saya terlambat ini datang? Karena saya koordinasi lagi sama dinas provinsi. Dinas provinsi setelah dari sini, saya akan koordinasi lagi dengan PD Pasar Makassar Raya untuk mensosialisasikan bawang putih ini. Karena bawang putih kita sekarang ini per hari ini kita sudah memiliki stok sekitar 70 ton. 70 ton. Iya, 70 ton. Nah, pertanyaannya adalah masalahnya adalah apa artinya ketersediaan 70 ton stok tetapi di pasar tradisional harga masih melambung tinggi. Iya, Berarti kan ini dicari permasalahan, diurai permasalahannya untuk koordinasi dengan Dirut PD Pasar untuk menyampaikan ini sehingga para pedagang di pasar sudah tahu bahwa kita sudah memiliki. Berdasarkan investigasi yang dilakukan tadi pagi, distributor itu mengatakan, Pak, hanya sehari saja Pak yang memang harganya naik. Setelah itu turun kembali. Ini bahayanya. Apa indikasinya? Apa, Pak? Kira-kira apa? Ini bayangkan cuma sehari tertahan, harganya melonjak kembali. Saya tidak bisa berpikir bagaimana kalau 1 minggu, bagaimana kalau 1 bulan. Ya kan gitu. Nah sekarang ini hasil pengecekan pada distributor usaha dagang Garuda Jaya. Itu 35.000 per kilogram. Ya. Dengan bawang putih Super One Garlic. Ya. Itu jenisnya Pak ya? Iya, Super One Garlic. Iya, itu siap 10 ton. Itu harga 35.000. Kemudian air minum Pak. air minum, kopi. Oke, kopi. Yang kedua adalah Kita break dulu untuk sesaat. yang kedua adalah toko 3 Jaya yang beralamat di Jalan Masjid Raya. Ya, itu juga Super One Garlic itu dia menjual itu 30.000 per kilogram. Iya, itu merek Super One Garlic. Iya. Super One Garlic Pak. Iya, Super One Garlic. Itu dengan 30.000 sampai 32.000 per kilogram. Itu tersedia 10 ton. 10 ton Pak. Pada distributor toko 3 Jaya. Iya. Dan juga dari toko Mekarjaya, ini distributor juga. Mekarjaya Pak? Iya, toko Mekarjaya yang beralamat Masjid Raya nomor 92C. Iya. Itu mereknya adalah Platinum. Platinum Pak. Iya. Harga jual ke pedagang itu 30.000 per kilogram. 30.000 ya. Stok yang dikuasai itu 30 ton. Ya. Kedua, toko Indo 88 di Jalan Kubis nomor 50 AB. Ya. Ada 2 merek, itu Super One Garlic, itu dia jual 31.000 per kilogram. 31.000. Iya. Super One Garlic Iya, dengan harga 31.000. Iya. Kemudian yang merek bawang itu 32.000 per kilogram. Itu ketersediaan stok di sana 20 ton. 20 ton. Oke. Ini beberapa distributor yang ada di Iya, pasar iya. gitu Pak ya. Nah, sekarang masalahnya Iya. gini. Masalah kelangkaan bawang putih ini kan banyak orang berasumsi bahwa ini ada hubungannya dengan penutupan impor, ya, penutupan impor komoditi dari Tiongkok. Ya. Ini memang ditutup atau sengaja dibatasi atau gimana Pak? Pembatasan untuk sementara? Sebenarnya kemarin kalau rapat TPD kemarin itu memang hasilnya bahwa tidak ada pelarangan. Cuma distributor saja pengimpor ini Yang takut. berhati-hati. Ya, tetapi bukan melarang, tidak pernah berhati-hati. Sehingga itu, tetapi sudah disampaikan bahwa memang yang tidak boleh dari Tiongkok itu adalah importir yang hewan yang hidup yang bernyawa, kayak gitu. Nah sekarang masalahnya adalah hasil rapat
kami rapat tanggal 10 di Dinas Perdagangan Provinsi, kita sekarang ini sangat bergantung kepada importir bawang putih yang berkedudukan di Surabaya. Ya. Sehingga kemarin salah satu, ini rapat resmi kemarin di Dinas Perdagangan Provinsi dihadiri oleh Satgas Pangan, di khusus hadiri oleh Bank Indonesia, Pak Endang, itu kita melahirkan sebuah rekomendasi, ya, saran, usulan. Hadir pula perwakilan Kementerian Perdagangan bahwa sekiranya bisa bahwa ada juga kuota yang diberikan kepada pengusaha yang berkedudukan di Makassar, sehingga dapat mengimpor langsung bawang putih, sehingga kita dapat mengkat itu jalur distribusi, baik dari sisi waktunya, sisi harganya dan lain sebagainya. Kosnya bisa ditekan. Sehingga juga dijual kepada end user itu juga bisa jauh lebih murah. Nah, inilah memang yang perlu disuarakan, begitu, bahwa jangan importir itu diberikan kuota semua yang berkedudukan di Surabaya. Kasihan kita. Padahal Makassar ini adalah hub. Ya, Makassar ini adalah hub sisi timur, Sisi barat. sisi timur, di timur Indonesia ini, Timur. ya, ada 12 provinsi, ada 12 provinsi yang berharap banyak terhadap Makassar. Ya, bagaimana kalau itu kita cut sehingga itu importirnya itu berkedudukan di Kota Makassar, jangan di Surabaya, ya, sehingga bisa langsung. Ya. Itu ya, kalau kita berbicara itu berarti ini memang sudah sejalan dengan program Bapak Presiden adanya tol laut, kan begitu, sehingga bisa lebih murah, Direct call, murah. Kita ini kan kita desak distributor sini, tunggu Pak, saya telepon dulu Surabaya Pak, tunggu Pak, saya kontak dulu Surabaya, kan kasihan kita. Sehingga memang ada diberikan kuota kepada pengusaha yang berkedudukan di Kota Makassar yang bertindak sebagai importir langsung, iya, sehingga langsung ke Kota Makassar, kira-kira begitu. Jadi kosnya bisa diminimalkan Iya, begitu kan ya. gitu ya. Oke. Kita